Pernah di Jakarta dulu, sekitar 2-3 tahun ke belakang saya mengisi, ada 2 orang di Jakarta ribut, Anda bayangkan, gara-gara i'timad. I'timad itu bersandar kepada tanah atau tempat sujud, ya, sebelum naik ke atas. Jadi ada yang begini, ya, yang begini, kepal, ada yang begini. Nah, itu ribut, saya yang benar. Oh enggak, kamu salah, saya yang benar. Ya, Masya Allah. Jadi ribut tuh, ternyata Allah berikan jalan. Apa jalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Misal, dari Nabi itu kan ada 2 jenis. Ini penting nih, detil ya. Dari Nabi ada 2 jenis ajaran. Contoh untuk fikih ya. Saya sebutkan fikih, ragamnya. Satu misalnya, ada yang satu dalil, satu cara. Gampang itu. Gampang, satu dalil, satu cara. Kenapa disebutkan satu dalil, satu cara? Karena semua umat itu diduga bisa melakukannya. Semua sama, gak ada yang susah. Contoh dalam sholat, takbir misalnya kan. Takbir. Ya, bacaannya satu. Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir ucapkan Allahu Akbar. Gampang, semua bisa. Makanya nggak ada kalimat yang lain. Coba cari hadis. Sampai hadis palsu pun nggak ada kalimat Allahu Rahman, Allahu Rahim. Nggak ada. Karena semua bisa. Kalimatnya satu. Allahu Akbar. Jadi nggak usah kreatif. Wah, tuh, kelamaan Allahu Akbar. Dari dulu, pengen yang lain. Allahu Rahman, Allahu Malik. Ke Arab-Araban. Terjemahin aja. Tuhan gua gede, ya kan? Allah anu agung, gak ada kerjaan. Orang Arab aja gak nyari yang lain. Kenapa Anda harus mencari bahasa-bahasa yang lain? Ada bahasa-bahasa syariat yang tidak boleh diterjemahkan. Ada bahasa-bahasa syariat yang boleh diterjemahkan untuk dipahami. Contoh yang gak boleh diterjemahkan, azan. Harus dengan bahasa Arab. Karena itu petunjuk, langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, jangan diganti. Kalau diganti, pemahamannya bisa beda dan nggak enak kedengarannya. Orang Sunda adzan, orang Jawa adzan, Jakarta adzan, nggak enak kedengarannya. Beda semua. Allah istagrid, Allah istagrid. Wah, Inggris. Allah nu agung, Ciamis. Tuhan gua gede, Betawi. Nggak enak. Allahu Akbar, sentuhan ke jiwa. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya. Sudah azan. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Tapi getaran. Ada getaran ke jiwa. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Tetapkan seperti itu. Walaupun ada terjemahan, jangan dibaca dengan terjemahan. Jadi perbincangan, tidak. Tetap nama Arabnya. Walaupun terjemahannya ada. Al-Baqarah sapi betina. An-Nisa perempuan-perempuan. An-Naml itu semut, An-Nahl itu lebah. Ada terjemahannya. Tapi kalau lagi ngobrol, lagi hafalan, jangan disebutkan terjemahan. Oi bro, ente lagi ngapalin surat apa? Semut. Ente apa? Sapi betina. Itu lagi ngapain surat apa? Surat Mama, An-Nisa. Nggak bisa. An-Nisa ya An-Nisa. Al-Baqarah ketika diterjemahkan maka tidak nyaman kedengarannya. Ada bahasa syariat disampaikan dalam bentuk isyarat, boleh dikemukakan dalam bahasa kita. Contohnya apa Ustadz? Imam yang berbalik kepada makmum memberikan isyarat supaya rapatkan barisannya, tenangkan hatinya, siapkan kekhusyuannya. Berbaliklah kemudian istaqimu. Rapatkan safnya, luruskan. Hadhu bainal manaqib wal aqdam washuddul khalal. Pertemukan antara tumit dengan tumitnya, kemudian tutup, kemudian celah kosongnya. Tutupkan, rapatkan, rapat sampai rapi, khusyukkan. Ya sallu salatan muwadda'. Salat kalian seperti salat perpisahan. Jadikan salat ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan. Bayangkan wafat dalam salat. Kalimat itu isyarat dari Nabi. Makanya bahasanya beda-beda. Ya, Syekh Sudais istau. Yang lainnya mengatakan lagi sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena kalimatnya dari Nabi kalimat umum, boleh diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kalau Anda orang Indonesia tidak harus pakai bahasa Arab, boleh berbalik pakai bahasa Indonesia. Silahkan sampai mereka mengerti. Pak, Ibu, tolong rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hatinya. Dan rasakan mungkin sholat ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin kita wafat dalam sholat, dalam sujud kita. Mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiap kita sholat. Sudah. Anda pakai bahasa Arab, makmum gak ngerti, gak paham juga, khusyuk tidak datang. Istau, sudah tahu. Ya apa yang mau didapatkan? Paham ya? Jadi
Para sahabat menerangkan ada yang satu cara tadi. Kalau sudah satu cara, satu contoh, jangan kreatif. Jangan terlampau kreatif, karena dalam ibadah itu nggak ada kreativitas. Kalau sudah dalilnya ada, maka diikuti. Ya, takbir An-Nasa'i nomor hadis 886 misalnya. Atau diambil dulu Al-Bukhari. Ya, di Al-Bukhari dulu, nomor hadisnya misalnya 757. Atau yang 737. Ada dua riwayat. Di hadis Muslim satu riwayat 397. Nomor hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ketika Anda bertakbir, kemudian angkat tangan Anda sejajar dengan bahu. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah. Kalau pengen salatnya sempurna, sempurnakan wudu, menghadap kiblat, kemudian bertakbir hadzwaman kibaihi. Angkat sejajar dengan tangan, sejajar dengan bahunya, begini. Di An-Nasa'i sejajar dengan daun telinga di sini. Setelah itu, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka letakkanlah telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri dengan tiga cara. Bisa begini, lapak bertemu dengan punggung langsung begini, bisa pergelangan bertemu pergelangan begini. Ya, tapi langsung, Bu, ya, langsung. Jadi jangan diprediksi. Allah. Ya. Baik, pas langsung. Jadi takbir langsung. Atau sa'id lewat sedikit di sini. Ya. Tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq, marafiq. Tidak boleh. Jangan bertakbir seperti orang sombong kata Nabi. Ya, orang kan kalau melihat proyek kan begini. Ya. Jadi begini, nggak boleh sampai sini saja. Ya. Walaupun Anda salat di puncak Masjid At-Ta'awun subuh-subuh tetap di sini, jangan sampai ke sini. Ya. Tetap di sini. Paham ya? Nah, tapi antara ngangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa, harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara ngangkat dengan meletakkan enggak usah ada jeda. Begitu angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi, angkat, letakkan, selesai. Karena itu kalau Anda kemudian menambah atau mengurangi, ini yang jadi persoalan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Misal, gak usah kreatif, Ustadz saya gak enak lah. Sama Tuhan Allah, kan maha hebat, maha kuasa. Tangan kiri itu kan negatif, tangan kanan itu baik. Masa sama Allah kiri duluan? Kanan Ustadz. Allah, jangan kiri dulu, kanan. Allah, kanan masuk, kiri angkat, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya, nah, itu tidak perlu dilakukan. Tapi juga jangan langsung menyalahkan. Lihat dalilnya. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, cukupkan. Saya teliti, saya cari-cari. Allahu Akbar, saya belum menemukan. Barangkali ada yang menemukan, dikabari. Maka saya katakan ada hadisnya. Cuman saya nyari-nyari gak ketemu. Jangankan di hadis sahih. Di kitab hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi lihat ya, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Kitab hadis palsu kan banyak. Cuma pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Anda mau dicari sampai kapanpun. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ketemu. Karena itu gak usah dipaksakan. Satu dalil, satu contoh. Angkat, simpan, selesai. Tapi ada yang beragam dalil, beragam contoh. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang gerakan. Bismillah 4 cara. Dari sir, dari jahar. Ya, ada silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak dibaca sama sekali. Langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu yang keempat. Empat-empatnya disebutkan. Ada untuk sujud 2 cara. Ada telapak tangan dulu, ada kemudian lutut dulu. Ya, ada. Dan itu disebutkan, disampaikan oleh Nabi karena tidak semua orang bisa mengerjakan cara yang sama. Anda mau turun sujud, tangan bermasalah, sujudlah menggunakan lutut. Anda mau sujud dari yang tidak turun, lutut bermasalah, pakailah telapak tangan. Dua-duanya ada kemungkinan. Jadi jangan saling menyalahkan di situ. Jangan saling menyalahkan. Yang salah itu yang sholat pakai kepala duluan. Jadi belum nyampe udah kepala duluan. Ribut duluan. Itu yang salah. Naik, angkat. Silakan. Ada yang begini. Ada yang begini satu. Ya. Ada yang begini misalnya. Dan gak usah ribut-ribut. Pernah di Jakarta dulu, sekitar 2-3 tahun ke belakang saya mengisi. Ada 2 orang di Jakarta ribut, Anda bayangkan, gara-gara i'timad. I'timad itu bersandar kepada tanah atau tempat sujud, ya, sebelum naik ke atas. Jadi ada yang begini, ya, yang begini, kepal, ada yang begini. Nah, itu ribut, saya yang benar. Oh enggak, kamu salah, saya yang benar. Ya, Masya Allah. Jadi ribut tuh, ternyata Allah berikan jalan. Apa jalannya? Dalil disampaikan, masing-masing masih bertahan. Gampang. Dulu kan masih musimnya batu akik. Batu akik cincin, sampai dicari-cari. Sampai yang paling lucu kita pernah bawa batu kali disebutkan. Ini akik, rebutan. Ya, teman-teman sekalian, yang tadi pakai kepalan ini, dia
qadar Allah pakai batu akik di sini. Jadi begitu turun, tekan kerasa tuh. Ya. Besoknya tangannya menjadi begini turunnya. Enggak begini lagi. Ya. Ditanya sama kawannya, sekarang yang begini sahih ya kan? Karena pas begini pakai batu, gitu kan? Pakai batu akik, pakai cincin. Jadi enggak sempat kemudian begini karena sakit, jadi begini. Jadi disitulah ketemu kemudian belajar, akhirnya teduhlah satu sama lain. Diindah gitu, mau begini silakan. Nah, yang saya ingin katakan, dari Nabi diajarkan semuanya, sahabat mengajarkan, turun ke tabi'in, turunlah kemudian ke ulama-ulama tadi.